Hati-hati kalau pergi ke luar negeri sendirian. Apalagi kalau seorang perempuan. Gadis ini sedang berjalan-jalan ke Thailand. Tiba-tiba dia diculik. Dan diikat masuk ke dalam mobil. Lalu dibawa ke tempat yang asing. Tidak sedikit orang kaya sedang menunggu untuk membeli organnya untuk melanjutkan hidup. Sang ayah dengan cepat datang untuk mencari anaknya. Penuh dengan orang dan tidak ada petunjuk. Hari ini, setelah selesai berdoa, dia mendapatkan kabar kalau di tepi laut ada mayat perempuan. Melihat mayat di balik kain putih, mulutnya mulai berkedut. Dia sekuat tenaga mengatur pernapasan, kemudian berjalan ke depan, lalu membuka kain putih tersebut. Untungnya, itu bukan anaknya. Mukanya berlinang air mata. Ini kesedihan dan kegembiraan yang luar biasa. Bahkan semakin campur aduk. Dia membalikkan badan dan bertanya ke reporter. Memperlihatkan foto anaknya. Meminta tolong para masyarakat untuk membantunya mencari bersama. Dia berlutut di depan kamera. Di saat itu dia hanya seorang ayah yang rendah diri. Memohon ke semua orang untuk membantunya. Ibunya sudah meninggal karena kecelakaan. Dan hanya tersisa dia dan putrinya. Jadi tidak boleh kehilangan satu-satunya keluarganya. Terobosan kasus. Ada seorang wanita yang berdiri di jalanan. Ada seorang laki-laki brengsek. Setelah mempermainkannya, tidak membayarnya uang. Perempuan itu pun menemui Guzi. Berkata pernah melihat pria ini menculik anaknya. Dia tidak ingin gadis itu juga jatuh ke lubang api. Menyuruh Guzi untuk segera pergi menolong. Di saat seorang ayah sudah putus asa, semua hal akan dilakukan. Guzi menangkap pria itu dan memukulnya hingga berdarah. Tapi pria itu sepertinya takut akan sesuatu. Dia sampai mati pun tidak akan membuka mulut. Guzi yang cemas. Dia tidak sabar lagi dan mengeluarkan sebuah tongkat, lalu menutup matanya dan mulai memukulnya. Akhirnya si pria mengatakannya, tempat anaknya disembunyikan. Ini adalah tempat penjualan organ-organ, dan khusus dikirim ke orang kaya. Saat itu, pembeli sudah memasukkannya ke bagasi. Harus segera pergi menolongnya. Guzi mengelap keringat di mukanya. Mengendari mobil dengan panik. Tak disangka di sekitar tempat itu, dia menabrak mobil pembeli. Tidak ada jarak yang lebih jauh. Di dunia hari ini, Guzi sama sekali tidak tahu. Di dalam mobil itu, disembunyikan anaknya sendiri. Ayah dan anak berlalu begitu saja. Lalu terpisah. Kemudian, dia sampai di tempat anaknya disembunyikan. Hanya menemukan gelang yang dia berikan ke anaknya. Guzi tidak menyerah. Dia mengandalkan HP pria tersebut. Dan mengikuti petunjuk. Menemui tempat perkumpulan mereka, yang sembunyi di sebuah pabrik daging. Guzi mulai menyerang. Dia seperti monster, melawan satu persatu, dan tatapannya yang membunuh. Dalam hatinya dia menyesal, awalnya karena dirinya melakukan perlakuan kasar ke pasangan anaknya, sehingga anaknya baru keluar sendirian untuk menenangkan hatinya. Kali ini keluar menolong anaknya. Dia harus mengatakan permintaan maaf langsung kepada anaknya. Tapi takdir begitu tidak ada perasaan. Guzi tidak tahu, dia selamanya sudah tidak ada kesempatan untuk berkata seperti itu kepada anaknya. Sebuah besi menyangkut masuk ke kakinya Guzi. Setelah itu, menariknya ke lantai. Guzi memegang sudut meja. Orang pun berhenti, tapi kail itu semakin dalam. Dengan kejam malah menambah kecepatan. Guzi kesakitan hingga bercucuran keringat. Kemudian tertarik lagi sampai jauh. Polisi akhirnya sampai di tempat kejadian, dan langsung menembak dan menolongnya. Dia perlahan-lahan mencabut besi itu, mencari posisi yang tepat, dan langsung menariknya dengan sekuat tenaga. Penjahat melawan dengan pedang, dan polisi dengan cepat melawannya, hingga pedang itu terjatuh. Ruangan itu tidak berhentinya, mengeluarkan suara benturan. Keduanya saling terluka, karena memegang pisau dengan sangat erat. Dan mulai muncul luka-luka. Guzi juga ingin berdiri untuk membantu. Tiba-tiba muncul asap. Pasukan khusus menyerang. Mereka menembak tanpa pandang bulu. Menemui orang langsung bunuh. Tidak seperti melakukan tugas. Lebih seperti pembantaian belaka. Guzi dibawa bantu oleh polisi.
sembunyi masuk ke sebuah ruangan, dan mengetahui kabar yang membuat orang putus asa. Kekuatan di balik itu terlalu besar, langsung mengintimidasi kepala polisi. Beberapa orang ini disuruh untuk menghilangkan bukti. Semua orang yang mengetahui kasus itu harus mati. Guzi juga termasuk. Ini adalah kekuatan otoritas. Orang biasa di mata mereka hanyalah seperti nutrisi untuk kehidupannya. Guzi melototi polisi. Dia terus berkata ke dirinya, putrinya masih hidup. Tapi saat itu, semua itu mulai pupus. Ayah ini terus berkata, tidak mungkin, tidak mungkin. Dia menjadi frustasi. Pintu yang penuh darah menarik perhatian Guzi. Dia masuk ke dalam dan melihat lemari mayat di dinding. Dia membukanya satu persatu. Akhirnya, melihat sebuah kantong. Dengan tangannya yang gemetaran, dia membuka kain tersebut. Poni dan alis yang familiar. Air matanya mengalir tanpa henti ke mukanya. Bibir Guzi mulai terus berkedut. Dia sangat ketakutan. Takut di bawah kain itu adalah anaknya. Akhirnya, harapan seorang ayah ini benar-benar sudah pupus. Dia membuka kain dan melihat muka anaknya. Dia dengan sedih berteriak, semakin lama semakin keras. Semakin lama semakin keras. Semua rasa sedihnya ingin dikeluarkannya. Guzi menyandarkan kepalanya ke kepala anaknya, terus-menerus meminta maaf. Dia tidak harusnya melakukan kekerasan kepada pacarnya, sehingga menjadi seperti ini. Guzi mengeluarkan gelang dan memakaikannya lagi ke tangan anaknya. Melihat tato anaknya yang berbahasa Spanyol, artinya adalah selamat tinggal. Seperti inilah mereka berpisah untuk selamanya. Benar-benar suram Guzi saat itu. Dalam hatinya hanya tersisa kata dendam. Dia keluar dari kamar mayat dan langsung menggores leher penjahat dan menggigit telinganya. Lalu dengan sekuat tenaga menusuk melewati tenggorokannya hingga mati. Ini adalah pembalasan Guzi. Kepala polisi berjalan masuk, mengarahkan pistol ke Guzi. Ternyata sekretaris wali kota sudah mengancamnya duluan dan menangkap anaknya. Kasih sayang dan tanggung jawab membuat dia dilema. Guzi memecahkan suasana dengan sebuah kata, "Bawa aku pergi menemuinya. Aku bisa menolong anakmu." Guzi datang ke tempat tinggal wali kota. Di sini mereka sekeluarga sedang merayakan ulang tahun. Warna keemasan di dalam rumah penuh dengan kebahagiaan. Di luar, hanya ada seorang ayah yang sudah hancur. Baru saja kehilangan warna dalam hidupnya. Perbedaan yang jelas ini sungguh ironis. Guzi mengambil pistol, diam-diam masuk ke kamar wali kota. Dia tidak tahan, dan mendekatkan telinganya ke arah dada wali kota. Mendengar, dek dek dek, ini adalah jantung anaknya yang sedang berdetak. Sekretaris masuk ke dalam, dan melihat Guzi, juga tahu dia datang untuk balas dendam. Sekretaris mengaku, bahwa wali kota sama sekali tidak tahu. Ini adalah keputusannya sendiri, yang merencanakan untuk transplantasi organ. Dua musuh semakin dekat. Guzi perlahan-lahan menutup pintu kamar, dan bertanya, bukankah dengan dirinya mati, sudah bisa melindungi keluarga kepala polisi aman? Sekretaris mengangguk, mengira masih ada kesempatan untuk hidup. Kemudian, Guzi pun menembaknya. Wali kota kebangun karena suara tembakan. Guzi melihatnya. Matanya penuh dengan perasaan yang campur aduk. Dia tidak punya pilihan untuk membunuhnya. Agar jantung anaknya terus berdetak, Guzi mengarahkan pistolnya ke kepalanya sendiri, lalu menembaknya. Masih ingat dengan perkataan tadi? Kalau aku mati, sudah bisa melindungi keamanan satu keluarga. Film ini adalah puncak dari kemampuan akting Luisko. Dia juga mengandalkan peran ini memenangkan aktor terbaik di Academy Award. Kita semua sudah melihat cinta yang besar dari seorang ayah ke anaknya. Juga melihat takdir yang begitu tidak punya perasaan. Jangan biarkan kesalahpahaman melintas di antara orang yang kamu cintai. Cinta harus diucapkan dari awal. Karena bila sudah terlambat, semua hanya akan menjadi penyesalan. Ya sudah, cerita hari ini sampai di sini. Aku Du Liu.
Ingat untuk klik tombol suka dan ikuti terus ya, untuk menemani kalian nonton.